Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang berbahagia, Islam itu satu. Tetapi ketika orang masuk di dalam Islam itu sendiri, mau menggali tentang dunia Islam, maka manusia dihadapkan dengan firqah-firqah atau perpecahan-perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Saudaraku yang berbahagia, karena memang perpecahan itu sudah disinggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayahnya, bahwa iftaraqat ummati ala 72 firqatan kulluhum finnar illa wahidatan. Jadi kita itu memang pecah sampai 72 golongan. Hanya satu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pecahan di dalam Islam itu adalah Syiah. Nah, Syiah ini merupakan kelompok yang mengatasnamakan Islam, tetapi pada hakikatnya banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran Islam itu yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau dilihat dari segi ta'rif, Syiah itu adalah orang yang mengagung-agungkan terhadap Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mengagungkan Sayyidina Ali boleh. Mengagungkan, menghormati, takdim kepada Sayyidina Ali boleh. Tetapi kalau takdimnya itu secara bersamaan juga mencaci kepada sahabat-sahabat yang lain, hukumnya tidak boleh. Oh, berarti ada apa-apa dengan Syiah ini. Ada masalah ini karena Nabi Muhammad SAW perintah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, untuk ikut terhadap para pemimpin-pemimpin yang sudah dijamin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya ikut kepada Sayyidina Ali, kemudian secara bersamaan kita sebut sahabat yang lain, menghina sahabat Abu Bakar, ini kan masalah. Maka perlu kita gali dari mana asal usul Syiah itu. Ternyata asal usul Syiah itu hasil propaganda Abdullah bin Saba yang mengobrak-abrik umat Islam kala itu dari dalam. Maka ajaran Syiah itu mengagungkan Sayyidina Ali, tetapi secara bersamaan ajaran Syiah itu ada sabbus sahabah, mencaci terhadap sahabat-sahabat yang lain. Nah, saudaraku yang berbahagia, di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengutip suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa la tasubbu ashabi faman sabbahum fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Syiah mencaci kepada sahabat yang lain. Nabi melarang mencaci terhadap sahabatnya. Bahkan kalau seseorang itu
mencaci sahabat Nabi, fa'alaihi laknatullah. Orang itu mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebenarnya Syiah termasuk aliran sesat. Ya. Sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, tentu dengan data yang ada. Mungkin ada data yang lain yang penyimpangannya itu tidak terlalu jauh mungkin. Tetapi berdasarkan data dari Jawa Timur, Syiah di temuan-temuan MUI Jawa Timur itu adalah sesat. Saudaraku yang berbahagia, kenapa kita mengatakan Syiah itu adalah sesat? Karena memang di dalam Syiah itu punya karakteristik yang berbeda. Di antaranya masalah keimanan. Keimanan di Syiah itu ada hal yang harus dilakukan oleh orang-orang Syiah itu adalah dia harus taqiyah. Jadi ajaran itu harus disembunyikan. Dan ciri-cirinya ajaran sesat itu adalah selalu menyembunyikan terhadap ajaran-ajarannya. Saudaraku yang berbahagia, kalau kita mau dikaji secara objektif, di mana Syiah itu sudah mayoritas, maka pasti terjadi persinggungan yang luar biasa. Fisik. Di Sampang, di Malang, kemudian di Pasuruan. Kalau kita gali informasinya saudara, ya ini sabus sahabat. Mereka mencaci kepada para sahabat. Para sahabat yang sudah dijamin selalu mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya saudaraku yang berbahagia, mari kita itu selalu istiqamah untuk memegang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah kita yakini bahwa ajaran yang benar sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membedakan antara kita dengan Syiah itu adalah selain memang taqiyah, di Syiah itu juga punya landasan kitab suci tersendiri, yaitu Al-Kafi. Kemudian di dalam Syiah itu juga punya kebiasaan yang sangat tidak baik, yaitu sabbus sahabah, mencaci terhadap para sahabat. Kita terima ilmu yang datang kepada kita, tapi disaring, dicerna dulu. Jangan sampai ilmu yang kita terima bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah mencaci sahabat, maka itu pasti ajaran Syiah dan bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah sekelumit memahami ajaran Syiah secara sederhana. Mudah-mudahan kita dapat mencerna, mudah-mudahan kita dapat memahaminya, sehingga kita terjauhkan dari paham-paham yang menyimpang. Namun demikian, kita tidak boleh mengklaim orang lain tanpa data yang valid, tanpa data yang konkret bahwa orang lain itu menyimpang dan lain sebagainya. Semuanya butuh data ilmiah. Mudah-mudahan Allah jaga kita untuk menjadi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.